pun semua baik-baik aja ya. Yuk adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita pada hari ini, kebetulan hari ini itu di akhir bulan September ya, kita mau menyambut bulan yang baru minggu depan ya. Jadi tetaplah kita memiliki hati yang tetap ceria dan bersuka cita. Yuk adik-adik, kita satu dalam doa, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan, di mana Engkau yang telah memberikan hari yang baru untuk setiap kami pada hari ini ya Tuhan. Setiap kami ya Tuhan pada hari ini ingin datang untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Ya kiranya Engkau yang memberikan kami sukacita ya Tuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Berkuasalah Tuhan di atas penyembahan dan pujian kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami pada hari ini dan awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ya Tuhan. Biar hanya Engkau saja ya Tuhan yang turut beracara ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, katakan amin. Oke, jadi yuk kita mau sama-sama kita mau memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri yuk. Yuk semuanya tepat. Amin.
boleh ya tunjukin senyumnya ke kiri kanannya, ke teman-temannya atau mama papanya ya. Yuk adik-adik, saatnya kita berhadap kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama duduk manis dan sikap adik-adik harus tenang karena saat lagi kita mendengarkan firman. Yuk kita sama-sama nyanyi lagunya ya.
Yuk adik-adik, mari kita satu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk berkat kemurahan-Mu ya Tuhan, yang ada untuk setiap kami hingga pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang secara langsung ya Tuhan berbicara untuk setiap adik-adik yang akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini ya Tuhan. Ajarkan setiap mereka untuk mengerti ya Tuhan apa yang akan disampaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kak Marcel. Oke, shalom adik-adik. Tadi yang kita kan sudah masuk di dalam pujian penyembahan. Tentunya kalian semangat kan? Siapa yang di sini masih semangat boleh angkat tangannya ya semuanya ya. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tahu gak sih adik-adik, hari ini Cici itu mau bahas tentang apa? Nah, tema yang diberikan untuk Cici pada hari ini, kita akan bahas tentang ditemukan. Coba semuanya katakan ke kiri dan kanannya, ke mama papa atau teman-temannya bilang, ditemukan. Nah, ceritanya tentang apa sih tentang ditemukan? Adik-adik pernah dong dengar ceritanya tentang seekor domba yang hilang. Tapi sebelum kita masuk lebih lagi ke firman Tuhan, kita mau saksiin dulu ya video yang mau lewat ini. Silakan menonton. Domba yang hilang. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Suatu hari di pegunungan ada seorang gembala. Gembala itu mempunyai binatang ternak, yaitu domba. Binatang domba itu semuanya berjumlah 100 ekor domba. Setiap hari, gembala membawa dombanya berjalan mencari rumput makanannya. Ketika malam hari akan tiba, gembala memasukkan semua domba ke kandang. Tapi, gembala menghitung dombanya hanya 99 domba. Itu berarti ada satu domba yang hilang. Kemudian gembala itu segera pergi untuk mencari satu domba yang tersesat itu. Tiba-tiba gembala itu mendengar ada suara domba. Ternyata satu domba itu terjebak di semak belukar. Gembala itu turun ke bawah untuk menyelamatkan satu domba itu. Lalu gembala melepaskan satu domba itu dari semak belukar. Gembala itu menggendong satu domba itu dan berjalan pulang. Gembala itu mengembalikan satu domba itu ke kandangnya lagi. Gembala itu memanggil sahabatnya dan tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Ayat hafalan. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius pasal 18 ayat 14.
tahu nih ya, ceritanya adalah tentang seekor domba yang hilang. Nah, di sini sebelum Cici mau bahas lebih lanjut lagi firman Tuhan, kita mau sama-sama buka di Matius 18 ayat 12 sampai 14. Yuk, adik-adik sama-sama buka ya. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Judulnya tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Beginilah firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, adik-adik di sini kita sama-sama sudah dengar ya. Kita sudah baca firman-Nya dan kita pun juga udah nyaksiin sebuah video di mana ada seekor domba yang hilang. Tentunya di sini mengisahkan bahwa ada seorang bapak yang di mana dia itu mempunyai 100 ekor domba. Lalu di antara 100 ekor domba itu ternyata ada satu yang hilang, adik-adik. Ada satu yang hilang. Maka kalau misalkan nih kita nih kehilangan benda, contohnya nih adik-adik ya. Contohnya kalian punya pensil 5. Tapi waktu lagi besoknya kalian mau pakai pensil itu, ternyata pensil itu yang tadinya 5 ternyata hilang 1 atau hilang 2. Tentunya kalian sebagai pemilik dari pensil itu, tentunya kalian cari dong ya. Nggak mungkin dong, ya udahlah udah hilang mau gimana lagi gitu kan. Selagi kita bisa cari, tentunya pasti kalian cari dong. Gimana ya pensil aku, pasti dong cari-cari bongkar-bongkar di rumah gitu kan. Cari di mana sih pensilnya, kemana gitu kan. Sama seperti di firman Tuhan ini pun tentang domba yang hilang. Ketika bapak ini mempunyai 100 ekor domba dan satunya itu menghilang, dia pun sebagai pemilik dombanya, dia itu langsung pergi untuk mencarinya. Tapi adik-adik perlu perhatikan ya. Ketika bapak ini meninggalkan 99 domba ini, bukan berarti bukti bahwa bapak itu nggak sayang sama 99 domba ini. Tapi karena dia sayang dan dia tahu nih 99 domba yang ada ini itu adalah domba-domba yang taat, domba-domba yang setia, dan domba yang 99 itu bukan nakal gitu kan. Makanya dia nggak menghilang, dia tetap bersama dengan bapaknya. Tapi ternyata ada satu ekor domba yang ternyata dia itu adalah domba yang nakal. Ternyata adik-adik, kalau misalkan dia nggak nakal, dia nggak mungkin tuh dia kabur atau dia pun juga tersesat. Nah, tapi meskipun domba ini nakal, domba ini tidak taat, domba ini nggak setia, tetap sebagai pemilik, sebagai seorang bapak ini pergi mencari domba yang hilang itu, mencari domba yang sesat itu. Nah, adik-adik, sebenarnya di dalam firman Tuhan ini, di tentang perumpamaan seekor domba yang hilang, di sini tuh sedang menjelaskan atau sedang menceritakan bahwa jikalau ada seorang dari kita atau seorang dari teman kita yang memang ternyata tuh dia tuh nakal loh, Ci. Dia itu tuh jahat loh, udah isengin aku. Tapi tetap Tuhan itu tetap menganggap kita adalah anak-anak yang berharga di matanya. Meskipun sekalipun kita suka isengin teman, meskipun sekalipun kita suka nakal gitu kan, tetap di mata Tuhan kita itu tetap menjadi anak-anaknya yang berharga, menjadi anak-anaknya Tuhan yang Tuhan sayang. Ya teman-teman, ya adik-adik ya. Jadi di sini menceritakan bahwa seseorang yang tidak percaya sama Tuhan, misalkan ada orang yang tidak percaya sama Tuhan, di sini diingatkan bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan orang itu. Sama seperti bapak yang kehilangan domba itu, dia itu tuh nggak meninggalkan domba yang satu itu. Udahlah, biarin lah, hilang 1 ekor domba doang kok, masih ada 99, udahlah balik aja gitu kan ke peternakan domba gitu kan. 1 ekor memang udahlah biarin aja, tinggalin aja gitu. Nggak seperti itu. Tapi
karena dia itu sayang, dia itu menganggap domba itu berharga, dia itu tuh nggak mau meninggalkan. Sama Tuhan pun seperti itu sama kita adik-adik. Tuhan itu akan tetap pergi mencari kita sampai kita itu ditemukan oleh Tuhan. Ya adik-adik, jadi sama seperti itu. Tuhan itu akan mencari kita ketika kita itu tersesat. Atau mungkin ada anak-anak yang mungkin udah mulai ninggalin Tuhan nih. Udah males sih ibadah gitu kan. Males nih ibadah cuma online doang, gak ketemu langsung. Gak mau lagi ke gereja, gak mau lagi ibadah live streaming lagi. Gak boleh seperti itu. Di sini tetap meskipun kita punya sikap yang seperti itu, Tuhan akan tetap mencari kita supaya kita itu tuh kembali lagi ke Tuhan. Nah di sini ada beberapa poin yang Cici mau ingetin kepada adik-adik semua di sini. Poin yang pertama, ingatlah bahwa Yesus itu mengasihi semua orang. Yesus itu mengasihi semua di antara kita. Yesus itu mengasihi Cici, Yesus itu mengasihi kalian, Yesus pun juga mengasihi semua teman-teman kita. Bahkan semua orang sekitar kita pun Yesus itu mengasihi kita. Enggak ada seorang pun yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Jadi adik-adik ingat ya, poin yang pertama dari hari ini, kita itu harus yakin dan percaya bahwa Yesus itu mengasihi kita. Nah, lalu yang kedua, poin yang kedua, ingat bahwa semua manusia, semua kita nih, baik Cici ataupun kalian yang masih anak-anak, masih kecil gitu kan, ingat kita itu sebagai manusia harus mencari Tuhan. Ya, jadi kita jangan pernah enggak mencari Tuhan. Itulah sebabnya kenapa sih kita harus beribadah, kenapa sih kita itu harus berdoa. Itu karena kita itu punya Tuhan. Makanya kita harus sadar, karena kita itu anak-anaknya Tuhan, kita harus sadar kalau misalkan kita itu harus mencari Tuhan. Tuhan aja itu mau mencari kita ketika kita itu sesat ya. Sama kita pun juga harus mau mencari Tuhan, karena kita sadar nih pencipta kita itu adalah hanya Tuhan ya. Terus lalu poin yang ketiga adalah kita itu memiliki tanggung jawab untuk mengajak orang-orang itu mengenal Tuhan. Ya adik-adik, poin yang ketiga nih, ini tugas kita banget ya. Ini tugas kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Yang ketiga adalah kita itu harus mengajak orang-orang di sekitar kita. Baik itu adik kita, kakak kita, atau bahkan pun mama papa kita pun juga ayo kita ajak. Kita ajak untuk mengenal Tuhan. Bahkan kalau misalkan kita punya teman yang kadang sekolah minggu, kadang juga nggak mau sekolah minggu, ayo kita ajak mereka untuk mereka itu mengenal Tuhan ya. Ingat, ini tugas kita semuanya ya, tanpa terkecuali ini semuanya punya tugas yang sama, yaitu adalah mengajak semuanya untuk mengenal Tuhan. Dan poin yang terakhir, ini poinnya itu ada di ayat yang ke-13. Nih, dikata 13b itu dikatakan gini. Sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Jadi adik-adik, poin yang terakhir bahwa ketika Tuhan itu menemukan kita, maka akan ada sukacita baik untuk kita diri sendiri nih, ataupun juga untuk Tuhan. Tuhan pun bersukacita, kita pun juga bersukacita. Jadi adik-adik ingat ya, kita pun harus tetap, kalau misalkan kita ikutin 3 yang tadi kita pelajari 3 itu, waktu lagi Tuhan itu menemukan seseorang yang tersesat, maka Tuhan itu jauh lebih bahagia, jauh lebih senang. Makanya kenapa kita itu harus sadar dulu nih, kita harus memiliki kesadaran ya adik-adik. Ingat bahwa akan ada sukacita baik untuk diri kita sendiri ataupun juga untuk Tuhan. Tuhan juga pun akan bersukacita untuk kita. Nah, jadi adik-adik ingat ya bahwa kita pun juga dikasihi sama Tuhan. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa Tuhan itu tuh nggak mengasihi aku, Tuhan itu tuh ninggalin aku. Jangan pernah merasa seperti itu.
Bahkan ada yang hilang pun Tuhan itu sadar. Tuhan pun langsung buru-buru mencarinya. Sama, kita pun juga harus sadar. Tuhan aja langsung bergegas untuk mencari kita ketika kita hilang atau kita mulai berbalik dari Tuhan. Sama, kita pun juga harus sadar dan kita harus mencari Tuhan. Ya adik-adik ya. Oke, jadi ingat ya, kuncinya seperti itu. Tetaplah menjadi anak-anak yang sadar akan kasih-Nya Tuhan yang begitu besar untuk setiap kita. Ya adik-adik, kita mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang kami sudah dengar pada hari ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan jadikan setiap kami untuk memiliki hati yang sadar ya Tuhan, bahwa hanya Engkau ya Tuhan Allah yang kami sembah ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu mempedulikan setiap kami ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami. Untuk setiap kami ya Tuhan, mulai memperhatikan orang sekitar kami ya Tuhan. Mulai ya Tuhan mengajak ya Tuhan setiap orang-orang yang kami dekat ya Tuhan, ataupun yang ada di sekitar kami ya Tuhan, untuk bersama-sama ya Tuhan dapat datang ya Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan Engkau yang memberkati setiap adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, ya kiranya Engkau yang terus memberkati ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap sekolah mereka ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap orang tua mereka ya Tuhan, bahkan seluruh sanak saudaranya ya Tuhan. Engkau yang terus memberkati setiap adik-adik yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mau tutup ibadah kita pada hari ini, Cici mau infoin dulu nih beberapa pengumuman untuk setiap kalian. Cici ingetin sekali lagi kalau misalkan jangan lupa untuk tetap ikuti live streaming atau ibadah online via YouTube untuk setiap adik-adik yang hari ini menyaksikan ya, ataupun untuk setiap teman-teman kita nih yang mungkin gak ada atau mungkin gak hadir nih, atau aduh dia udah lama banget gitu kan gak hadir. Yuk ajakin, yuk kita datang yuk ibadah, meskipun hanya online ya, tetap kita itu harus tetap rajin untuk beribadah. Setiap hari Minggu tayang di YouTube jam 8 pagi. Jadi kalau jam 8 pagi jangan lupa buka YouTube-nya GBI Persada Indah dan saksikan ya. Terus selanjutnya untuk fellowship sekolah minggu, tetap ikuti ya adik-adik fellowship sekolah minggu setiap hari Kamis jam 5:30 sore. Jadi ajak teman-temannya untuk sama-sama gabung di fellowship jam 5:30 sore di hari Kamis via Google Meet ya. Dan untuk teman-teman atau adik-adik dan bapak ibu yang mungkin hari ini menyaksikan dan rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di GBI Persada Indah, boleh sama-sama melakukan via transfer ke rekening BCA GBI Persada Indah di nomor rekening 228 277 2711 ya. Jadi sekali lagi di nomor rekening BCA 228 277 2711 atas nama GBI Persada Indah. Yuk adik-adik, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau menyanyikan satu buah lagu. Dasarku berharap.
Bapa pada hari ini. Kiranya ya Tuhan Kau mengurapi setiap anak-anak-Mu, anak sekolah minggu yang sudah hadir secara live streaming ya Bapa, saat mereka ya Tuhan beribadah secara online ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, berikan terus kepintaran, berikan terus hikmat. Tuhan ajarkan kami untuk kami boleh peduli satu sama lain atas teman-teman kami yang mungkin sudah lama tidak hadir Tuhan. Kiranya ya Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, jadikan kami berkat untuk kami boleh membawa teman-teman kami kembali datang kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang senantiasa setia melayani kami. Tetap Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pewahyuan yang baru akan firman Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, kiranya kami juga berdoa, kami memohon berkat Tuhan turun atas setiap keluarga kami. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami, memberkati kakak, adik kami, memberkati apapun yang menjadi kebutuhan kami ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberikan ya Tuhan setiap anak-anak yang hadir dalam ibadah ya Tuhan online, baik mereka dimanapun mereka berada, tetap ada berkat kesehatan. Mereka tetap pintar ya Tuhan menjadi anak-anak yang berdampak di sekolah mereka. Kiranya Tuhan kami percaya ya Tuhan ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami yakin dan percaya setiap anak-anak Tuhan diberkati dengan luar biasa. Dan kiranya ya Bapa terus pimpin hidup kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.